Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Ya, kita masih membahas tentang malaikat dan masih bersama narasumber kita, yaitu guru kita, Bapak Profesor Haji Muhammad Quraisy Shihab. Oke, kita kembali dengan tema kita nih, Pak Quraisy. Nah, tadi sudah jelas mengenai asal kejadian dari malaikat tersebut. Nah, mungkin kita mau flashback sebentar, kita ingat-ingat lagi. Mungkin hanya beberapa orang atau segelintir, nggak semua orang tahu keseluruhan dari malaikat, dari nama-namanya sampai tugasnya malaikat sendiri itu. Kira-kira apa aja sih Pak selain yang tadi? Ya, kita lihat yang disebut dalam Al-Quran. Jibril, Mikail, Malik, penjaga neraka, yang katanya dalam hadis tidak pernah senyum. Ridwan, tidak ada di Al-Quran, tapi ada malaikat-malaikat yang silih berganti datang mengucapkan salam kepada orang-orang di sorga. Ada yang populer namanya dengan Israel, pencabut roh, itu pimpinannya namanya Israel, dia punya pembantu-pembantu. Ada Israfil, peniup trompet, yang di dalam Al-Quran hanya ada disebut ditiup trompet, tidak disebut siapa namanya. Dalam Al-Quran ada dikatakan ada pengusung singgasana Tuhan. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Ada namanya Zabaniya, polisi-polisi neraka. Di samping itu ada yang dinamai oleh Al-Quran wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa ada pemeliharanya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Kita ambil contoh. Satu orang atau pesawat udara terbang jatuh. Menurut kebiasaan, kalau pesawat jatuh dari atas, penumpangnya mati semua atau tidak? Saya tanya kebiasaan. Secara logika. Ya kan? Kebiasaannya begitu. Kebiasaan itu dalam bahasa agama dinamai sunnatullah. Kebiasaan-kebiasaannya. Tapi kata ibu belum tentu. Sekali-sekali ada bayi yang tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, bisa jadi dia yang selamat. Kenapa itu? Bukan karena tidak punya dosa. Belum tentu orang yang meninggal itu punya dosa. Bukan. Di situ ada yang dinamai pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Dalam bahasa agama dinamai inayatullah. Siapa yang menjaga ini? Hafiz. Ada malaikat yang bertugas untuk itu. Ditugaskan Allah. Saya punya rencana buat orang ini. Kejadian begini, kamu yang bertugas. Ada. Dia pelihara. Nah, ada malaikat yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat yang mengukuhkan jiwa manusia. Nah itu tadi, kalau bersahabat, dia kukuhkan Anda. Jangan mau begini. Lakukan ini. Masih ragu-ragu? Datang malaikat mendorong. Itu ada malaikat yang begitu. Ada malaikat yang beristighfar. Ya Allah, ampuni orang ini, kesian, dia tidak apa-apa ya Allah. Dia punya salah, keliru. Ada malaikat yang seperti itu. Ya kan? Itu raqib dan atid. Raqib itu artinya pengawas. Atid selalu hadir. Ulama-ulama berkata, raqib mencatat yang baik, atid mencatat yang buruk. Oke, tidak ada masalah. Tetapi dia itu mengawas. Kalau orangnya sudah mati, dia masih awasi atau tidak? Tidak lagi. Tetapi dia ada di kuburnya. Berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang ini. Jadi dia mengawasi bukan untuk cari kesalahan. Karena itu, kalau baru niat salah, dia tidak tulis. Tapi kalau yang ini niat melakukan kebaikan, dia sudah tulis. Karena dia bersahabat.
Jadi jangan gambarkan bahwa kehadiran malaikat ini mengawasi untuk cari kesalahan Anda. Tidak. Dia mengawasi, boleh jadi dia justru memelihara atas perintah Allah. Walahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat-malaikat di hadapan dan di belakang yang memelihara manusia ini sesuai dengan perintah Allah. Jadi banyak sekali malaikat. Tidak jelas jauh lebih banyak dari manusia. Ada malaikat yang tidak punya hubungan dengan manusia. Yang ada di arsy sana itu, dia tidak urus kita. Ada juga gitu ya? Ada. Ini alam raya terlalu luas. Alam itu, bumi itu hanya seperti sebiji kacang di lapangan bola. Saya kira itu ya. Waduh. Itu ya. Makin bertambah nih ya pengetahuan kita tentang malaikat ya. Terus terang aku baru tahu sekarang ternyata. Baik. Ada yang ingin langsung bertanya mungkin yang mengganjal tentang tema kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nina Idham. Mau bertanya kepada Pak Profesor, apakah ada malaikat? Padahal malaikat itu kan ciptaan Allah ya. Tuhan itu kan maha kuasa, jadi kenapa harus ada malaikat? Kenapa saya harus bertanya. ada malaikat? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, kenapa harus ada malaikat? Saya panjang uraian menyangkut ini. Boleh jadi nanti setiap tugas malaikat kita bisa rinci kenapa ada begitu. Nah, tapi saya akan ambil jawaban singkat dan contoh. Oke. Nanti di hari kemudian akan ada perhitungan. Ya kan? Kira-kira orang-orang yang bersalah itu perlu ada saksinya atau tidak? Oke. Kalau Tuhan saja dia dengan Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Siapa saksi? Maka datang ini malaikat dua. Saya saksi ya Allah. Saya ini catat. Perlu atau tidak? Oke. Yang kedua, perlu enggak ada yang menjadi teman kita? Tuhan ciptakan malaikat menjadi teman kamu. Perlu Anda yang pelihara Anda? Perlu. Demikian seterusnya. Nah, keyakinan kita tentang adanya malaikat ini, itu menambah jiwa kita untuk lebih tenang lagi. Dan menambah jiwa kita untuk lebih berhati-hati. Gunanya nih sekarang. Lebih berhati-hati. Ini ada di sebelah kanan nih lagi mencatat saya. Kita butuhkan atau tidak nih sekarang? Allah kita tidak lihat. Ini kita tidak lihat tapi kita yakini ada nih. Jadi banyak Bu ya. Banyak sekali kalian. Iya, jelas Bu ya. Baiklah, semakin dalam kita akan membahas malaikat dan kita sudah hampir menuju ke penghujung acara, tapi belum. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu.